Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ahmad Harinda dari kelas 4B, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma karya dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada sekitar tahun 780 di Khawarizm, sebuah kota di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Ia dikenal sebagai seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi pada masa kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-9. Kontribusinya dalam matematika dan sains secara signifikan mempengaruhi dunia, dan bahkan hingga saat ini namanya masih diingat dan dihormati. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pengembangan algoritma. Ia adalah salah satu dari sedikit ilmuwan dari zaman pertengahan yang mempelajari dan mencoba menemukan solusi untuk masalah yang praktis. Karyanya terutama difokuskan pada pembuatan tabel astronomi yang terperinci dan akurat. Ia menciptakan metode-metode baru untuk melakukan perhitungan dan pengukuran yang akurat, dan bahkan mendirikan sebuah observatorium di kota Baghdad. Namun kontribusinya yang paling terkenal adalah dalam bidang aljabar. Al-Khawarizmi menulis sebuah buku berjudul Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yang di dalamnya ia mengembangkan metode baru untuk menyelesaikan persamaan matematika dan masalah aritmatika. Buku tersebut dianggap sebagai karya penting dalam sejarah matematika dan diadopsi oleh banyak ilmuwan dan matematikawan dari seluruh dunia. Kontribusinya dalam bidang matematika juga memberikan dampak besar pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh pengaruhnya adalah dalam pengembangan teknologi komputer modern. Algoritma yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi digunakan dalam berbagai jenis perangkat lunak dan sistem operasi yang kita gunakan hari ini. Tanpa kontribusinya, kemajuan dalam bidang teknologi dan matematika mungkin tidak secepat sekarang ini. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma. Algoritma adalah ilmu yang mempertimbangkan penyelesaian suatu masalah melalui langkah-langkah tertentu yang kemudian disusun secara sistematis dalam bahasa yang logis dengan tujuan yang jelas. Algoritma merupakan skema kerja komputer yang dilengkapi dengan perangkat otak, perangkat lunak, dan perangkat keras. Sistem komputer tidak akan bertindak dengan baik apabila tanpa ketiga perangkat tersebut. Kata algoritma sangat erat kaitannya dengan logika, yang berarti kemampuan manusia untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah yang akan menghasilkan suatu fakta yang realistis, dapat diverifikasi, dan dapat diterima oleh akal. Kemudian adapun ciri-ciri dan sifat algoritma. Walaupun langkah penyelesaian masalahnya sudah berurutan dan juga logis, namun hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai algoritma. Karena menurut seorang ahli, Donald E. Knuth, ia berpendapat bahwa algoritma memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama adalah keterbatasan. Maksudnya adalah sebuah algoritma diharuskan menghasilkan suatu jawaban atau solusi apabila sejumlah langkah proses penyelesaian telah diselesaikan. Yang kedua adalah kepastian. Semua instruksi yang dilakukan haruslah benar dan tepat, namun instruksi tidak dapat ganda atau lebih dari satu. Yang ketiga adalah input. Suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih digunakan parameter. Ini berarti bahwa suatu algoritma tidak dapat memiliki input langsung dari pengguna, tetapi juga dapat memiliki beberapa komponen. Algoritma tidak memiliki data langsung dari pengguna, sehingga semua data dapat dikompresi atau dibangkitkan dalam algoritma. Yang keempat adalah output. Suatu algoritma harus memiliki satu atau lebih algoritma. Algoritma tanpa tindakan adalah algoritma yang tidak berguna, yang tidak perlu digunakan. Algoritma dibuat dengan tujuan menghasilkan persyaratan seperti status proyek. Dan yang kelima itu adalah efektivitas. Instruksi yang diperintahkan harus sederhana namun tetap efektif supaya mudah dipahami oleh pemroses sehingga waktu yang dipakai dapat lebih singkat. Kemudian adapun sifat-sifat algoritma, yaitu
Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman tidak boleh memakai lambang dari bahasa pemrograman yang lain. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak bergantung pada bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, seluruh notasi dapat dipakai oleh seluruh bahasa. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan dalam mempresentasikan atau menjelaskan sebuah deretan peristiwa yang valid sehingga penerapannya dapat digunakan dalam semua aspek kehidupan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman. Pemrograman merupakan sebuah aktivitas atau prosedur yang dipakai saat mengimplementasikan suatu algoritma dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ada dalam sistem pemrograman. Pemrograman mempunyai tujuan, yaitu agar dalam membuat sebuah program dapat dilakukan dengan perhitungan yang bisa dicerna oleh komputer sesuai dengan keinginan user. Maka dari itu, saat melaksanakan sebuah pemrograman, sangat dibutuhkan kepandaian dalam bidang algoritma seperti algoritma, bahasa pemrograman, pengetahuan matematika, serta logika. Algoritma dan bahasa pemrograman sendiri memiliki hubungan dengan suatu program. Dalam istilah pemrograman, algoritma adalah nyawa dan program adalah bahasanya, sedangkan komputer adalah eksekutor. Apabila algoritma tersebut baik namun tidak memiliki struktur data yang benar, maka akan menghasilkan program yang tidak baik. Begitupun sebaliknya. Algoritma dalam pemrograman ini bisa memberikan kita berbagai macam keuntungan. Yang pertama, algoritma ini dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan besar melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Karena menggunakan perhitungan, seringkali program yang dibuat itu tidak berjalan semestinya karena kesalahan. Selain itu, algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien lagi. Fungsi dari algoritma ini tidak hanya sekali pakai, tapi dapat digunakan secara berulang-ulang. Hal ini memberikan kita keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu repot-repot menuliskan program yang sama di lain waktu. Berikut penjelasan saya terkait algoritma karya dari Al-Khwarizmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.